masalah kita kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Alhamdulillah sehat Ibu. Mohon izin ya Bu, saya mau mewawancari Ibu terkait tugas saya sebagai CDP pada materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya berharap nanti saya dapat belajar dari Ibu terkait keputusan yang diambil Ibu sebagai pemimpin. Saya mulai pertanyaannya ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Ya, otomatis karena adanya suatu kasus yang mungkin dalam diri saya takut salah, maka saya pilih mana yang terbaik. Sehingga dengan dasar identifikasi dari beberapa masalah, kita cari latar belakangnya, duduk permasalahannya bagaimana, dan saya harus melangkah bagaimana. Dan setelah saya menjawab, saya memberi suatu kebijakan, saya sudah persiapan apa yang akan muncul dalam kebijakan itu. Seperti itu, bagus sekali ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Otomatis karena semuanya benar, intinya mana yang terbaik dan tidak merugikan ke satu pihak lain, seperti itu. Itu kalau dalam pengambilan suatu keputusan mana-mana semuanya benar dan semua harus diatasi, yang jelas kita tidak merugikan di salah satu pihak. Berarti saling menguntungkan kedua belah pihak tersebut, atau mungkin bahkan di banyak orang, tidak hanya di dua belah pihak, tapi saling menguntungkan di banyak orang dan tidak merugikan. Seperti itu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Karena ada suatu masalah ya otomatis siapa yang terlibat dulu, dan mungkin dengan siapa yang terlibat dulu kita cari tahu ya siapa yang dari yang terlibat itu sebenarnya siapa sih. Kita perlu tanya ke orang lain yang mungkin lebih dekat ke saya, kemudian kita diskusikan dengan teman-teman sekolah atau warga sekolah yang ada, apakah benar atau tidak hal itu terjadi, dan apakah terjadi itu hanya semata untuk hanya sekedar melaksanakan atau mungkin ada sebab dan musababnya. Kemudian setelah itu saya pertimbangkan lagi, nah dari berbagai sudut pandang yang mungkin tentunya sebelum kita memutuskan satu titik akhirnya. Identifikasi dulu ya Bu, penyebabnya apa, terus apa yang terlibat siapa saja, dan kita harus bagaimana solusinya lah, setelahnya harus bisa menemukan lah, seperti itu. Nah tentunya kan ada masukan dari warga sekolah itu, mestinya saya harus begini. Nah dari itu kita rangkum nanti mana yang terbaik dan saya pertimbangkan bersama, mungkin ada kesepakatan saya memutuskan dari permasalahan itu. Terus hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya kalau yang belum efektif ya otomatis kita harus cari waktu tepat, cari teman dekat yang tepat, dan setelah itu ya cari dari warga sekolah kita yang mudah untuk membicarakan kasus tersebut. Jadi efektif waktu lah, istilahnya tidak berlebih lah ya. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur atau seperti apa yang Ibu karena itu suatu kasus saya tidak langsung memutuskan di situ. Saya tetap harus kita catat dulu, kita rencanakan apa yang saya kerjakan dan apa yang saya selesaikan, saya bicarakan. Tentunya kita menjadwalkan, setelah menemukan saya harus selesaikan, mungkin kita dalam beberapa saat, namanya 1 hari 2 hari kita pikirkan, terus
kita tindak lanjuti. Oh, seperti itu. Baik sekali Ibu. Terus adakah atau seseorang atau faktor-faktor apa yang selama Ibu ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ya, langkah-langkah yang biasanya ya tentunya ada langkah yang sifatnya masukan positif dan negatif ya. Jadi itu harus diperhatikan. Kalau saya melakukan ini positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana. Nah, jadi tidak semudah itulah. Menurut saya sih tidak semudah itu untuk langkah-langkah kita memutuskan suatu masalah yang lebih baik itu yang ringan, yang biasa, atau mungkin yang lebih sulit atau lebih berat, ya tetap ada suatu hal kendala-kendala yang mungkin ada. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di Iya, etika ini? itu yang saya petik itu bahwasanya kalau saya itu berpikir bahwa seorang pimpinan itu harus bisa memegang teguh kata hati juga kata bijak. Kita memegang kata bijak. Kalau saya melakukan suatu keputusan, orang lain akan merasakan suatu ketidaknyamanan, otomatis saya berpikir panjang. Jadi ya pandai-pandailah hati saya untuk memutuskan dari apa kebijakan hati saya dan kata-kata saya yang mungkin membuat nyaman orang lain, seperti itu. Terima kasih ya untuk waktunya, wawancara kita sudahi ya Bu. Banyak sekali pembelajaran dari Ibu, berarti mengikuti kata hati ya, supaya semuanya nyaman, tidak dirugikan, seperti itu ya Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi ya kita pandai-pandailah istilahnya ada suatu hal, apalagi kita kalau dalam posisi kita sebagai orang tua ya, jadi jangan sampai yang satu nyaman yang satu tidak, atau mungkin ya itu membuat tidak nyaman orang lain. Yang jelas harus berhati-hati dalam memutuskan suatu masalah. Itulah kebijakan adalah suatu pedoman atau suatu hal yang harus dipegang erat oleh seorang pimpinan, sehingga akan berjalan lebih baik, semuanya aman, nyaman, dan lancar. Terima kasih Bu Ani, sangat inspirasi sekali buat saya. Semoga bisa memberikan suatu pembelajaran dari pengalaman. Ya, sukses selalu buat Bu Ani. Amin. Dan semoga sehat selalu. Amin. Kak? Ya, terima Terima kasih. kasih. Ya, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu. Gitu Terima kira-kira ya. kasih. Ya, coba.